aku disuruh bawa track loh. Hah? Bagus. Ngawur. Dia bilang, udah gerak aja. Apa kamu inget gerak aja? Apa yang diingat dari YouTube ya kak? Iya wes, aku gini. Wes pokoknya aku tahunya gerakannya ada ini. Wes aku pukul hook gini wes. Aku nyerah lah, aku nggak mau jadi instruktur, aku nggak mau aku. Iya. Sempet mau nangis loh aku. Welcome to Twin Talk. Halo teman-teman, balik lagi di Twin Talk. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai bareng orang yang passionate di bidang gym. Kalau kalian suka gym, apalagi di self fit, kalian pasti kenal sama Koko ini. Langsung aja, Ko Riki. Halo Ko. Halo. Ya, sebelumnya thank you ya Ko udah datang sini mau ngeluangin waktu ngobrol-ngobrol bareng kita. Nah Ko, kalau aku boleh ya katakanlah sedikit kepo gitu lah Ko. Perjalanan Koko itu, karirnya Koko itu dari awal sampai sekarang itu gimana Ko? Coba ceritain gitu Ko. Dari awal, kalau ini ceritanya panjang sih. Gak apa-apa, Gak apa-apa. Iya. Kalau dari awal itu dulu, awalnya saya kan memang cuman member untuk di gym. Itu saya member sekitar tahun 4 tahun lalu, 4-5 tahun lalu gitulah. Jadi sekitar tahun 2015 ya. Itu join self fit, tapi sebelumnya aku sudah pernah join, cuman vakum 8 tahun karena istri married terus hamil, ngurusin rumah tangga, aku temenin istriku terus baru join lagi 2015. Tahun 2015 join, itu aku sih sukanya kalau ke gym itu cuman ikut kelas RPM, selalu RPM sepeda itu. Oh, jadi kelas-kelas gitu? Iya, cuman terus kalau habis RPM aku weight training, angkat beban, latihan shoulder, bicep, tricep, latihan. Terus sampai sekitar mungkin ada setengah tahun. Terus kalau istriku kan ikut kelas yang aerobik. Jadi yang ada gerakan tangan, kaki semua. Kalau saya nggak suka, karena kan ya nggak bisa. Menurut aku gini, aku badan bentuk, tapi untuk gerakan aerobik pasti susah, pasti jelek. Terus istriku bilang, kamu daripada RPM untuk turunin berat badan nggak bisa, kamu ikutlah itu loh kelas body combat. Soalnya apa? Kelas body combat itu kan geraknya semua tubuh gerak, dari kepala sampai ujung kaki itu gerak. Pasti lebih banyak kalori yang dikeluarkan. Terus aku bilang ini, enggak. Combat lu susah. Tangan gerak, mana kaki gerak, mana kapan gerak ini ganti, kapan ganti lagi. Coba dulu, pertama suruh coba. Ya udahlah, dibohong-bohongin, akhirnya coba ikut kelas yang sepi. Supaya nggak malu ya Iya, supaya nggak malu. Udah sepi, paling belakang mentok, nggak ada yang lihat toh. Iya. Cuman ya wis aku gini, aku tak ikut lah coba. Instrukturnya mulai ngajar, pukul kanan kiri. Memang nggak pernah ikut, pasti lemot. Sana gerakan pertama selesai, aku baru bisa. Sana ganti gerakan, aku belajar lagi. Jadi Bingung gitu ya? Bingung. Nggak bisa. Terus hari pertama aku gini, aku nggak mau, nggak bisa ikut. Nyerah aku. Nggak apa-apa lah, ikut lagi. Lama-lama ikut. Kebetulan instrukturnya ini nggak, minggu ini sama minggu depan gerakannya kan sama. Itu aku apal, habis ini gerakan ini, habis ini gini. Aku dari situ aku belajar ikut tempo untuk tendangan, pukulan di body combat, aku ikut, bisa. Tapi gerakannya masih belum bisa. Karena di body combat kan kita butuh Power gitu. Bukan power, teknik. Nomor 1 tekniknya kita harus bener. Yang kedua baru kita main power sama speed di situ. Terus lama-lama aku habis suka, akhirnya ikut kelas yang rame.
Mulai berani. Iya, Pede. berani. Ya. Ikut yang rame tapi di belakang. Tetap di belakang. Belakang terus instrukturnya lihat, mungkin aku sering ikut lihat, oh kok lumayan ya. Terus memang kalau di klub itu kelas combat ya, kan lebar gini. Ada satu gerombol ini yang pinter-pinter, terus yang lain ini Pemula. yang depan ini biasanya agak pinter, tambah belakang tambah nggak bisa biasanya gitu. Apalagi yang paling baru, pokoknya ujung-ujung itu pasti mereka di situ. Lama-lama bisa combat. Terus ya fun lah menurut aku, memang pembakaran untuk kalorinya besar. Aku pakai untuk combat satu kelas itu bisa sampai 700 itu termasuk dikit. Mentok bisa 1000. 1000 sekali sekelas ya gue ya. Satu kelas 1000. Terus dari member aku ini suatu hari si instruktur ini Freddy, dia paksa aku untuk ambil license. Terus lama-lama habis ambil license, belajar itu susah. Aku kan basicnya nggak bisa ngomong, pemalu. Suruh di depan orang, suruh ngajar, suruh ngomong. Aku bilang, aku nggak bisa belajar itu. Teman-teman seperti ada Natalia yang punya roti jerapah, terus ini mereka kayak Lucky itu, terus golongan yang combat itu, ayo belajar Isa. Lama-lama ya wes coba belajar, sama instrukturnya juga kan dibimbing si Freddy itu. Nah, dibimbing habis present tes, akhirnya dapat ini ijazahnya untuk Les Mills. Boleh lulus. Jadi lulusan terbaik pas itu. Nggak ada ya gitu nggak ada kok. Nggak ada. Les Mills itu di sini ada 3 tahap untuk license-nya. Itu IMT, M1 sama M2 dulu. Jadi 3. Kita kalau mau jadi presenter harus sampai M2. M2 itu kita harus ngambil 3 ijazah ini baru kita boleh jadi presenter. Presenter itu kayak yang ini, kalau ada launching kita yang ngasih tahu gerakan di Jadi yang memperagakan kayak yang instruktur paling topnya se-Indonesia. Nah, itu harus ambil M2. Terus aku pulang habis dapat ijazah IMT kan, ijazah pertama. Itu sampai di Surabaya aku suruh ini dulu, ikut kelas di atas stage tapi nggak usah ngajar. Tujuannya gini, melatih mental. jadi shadow, mental untuk supaya terbiasa dilihat audiens, ya toh. Jadi nggak grogi. Terus lama-lama di atas, pertama grogi, naik stage gini, dilihat orang. Gemeter. Oh, gemeter ini gerakan ini. Aku sampai aku ini gerakan salah ya toh. Instruktur ngomong apa, aku harus sama toh ambil instruktur ya. Instrukturnya bilang apa, aku harus sama, aku harus bisa. Jadi Fred, aku nanti shadow. Iya, shadow. Kamu nggak cuman gerak, nggak usah ngomong. Oke, ikut kelas pertama kali shadow. Aku grogi gini. Apa bisa ya? Nanti disuruh gerak apa aku nggak tahu. Harusnya kan pikirku, harusnya kamu kasih tahu. Nanti itu gerakan-gerakannya apa aja. Terus aku pernah sempat tanya, nanti tracknya apaan aja? Udah nggak usah perlu tahu tracknya apa. Pokoknya kamu nanti gerak, aku gerak apa, kamu gerak. Oke, aku gini. Oke dah, ayo. Jadi shadow. Lama berhubung kan lama ikut. Jadi kira-kira tracknya aku tahu lah, gerakannya kira-kira apa, itu aku bisa. Udah lama shadow 1, terus dia bilang gini, coba bawa 1 track. Langsung stres aku. Langsung drop ya mentalnya. Drop aku gini. Aku pulang dikasih tahu gitu, aku langsung nyamperin teman-teman. Aku disuruh bawa track loh. Hah? Bagus. Ngawur. Aku nggak bisa aku gini. Aku harus belajar. Susah aku bilang. Susah bawa track. Bisa. Aku sempet ya ambil anak-anak itu di food court duduk gitu.
aku nyerah lah, aku nggak mau jadi instruktur, aku nggak mau aku loh. Iya. Sempet mau nangis loh aku. Langsung mental breakdown ya kok ya. Iya, soalnya gini, mana kita harus dengar lagu. Beatnya gitu tahu. Iya, kita harus mengenal lagu. Oh ya. Lagu, temponya habis gini ngapain. Terus kita harus ngapalin gerakan habis gini apa. Gitu? Iya. Mau gerak apa. Iya. Habis ngapalin geraknya apa, kita harus kasih tahu audiens 4 ketukan sebelum gerakan selanjutnya, kita itu harus kasih pre-cue. Kayak apa-apa ya. Tinggal 15 detik. Habis gini, change movement, gerakannya apa? Kita kasih gerakan baru, kasih pre-cue, dan ini habis kita gerak, masuk yang baru harus pas, ya toh. Itu susah. Awal aku susah sekali belajar itu. Aku gini, aku nggak bisa. Suruh belajar terus. Aku pilih, aku track 3 aja, gampang ya toh. Cuman pukul jab cross, uppercut, hook gitu toh. Pilih yang paling gampang. Kaki kan diam berdiri toh. Jadi cuman main pukulan gitu. Ya wes, kamu bawa track 3, aku cari lagunya yang enak, yang biasa aku denger. Hari pertama, aku pakai, inget, jangan pakai itu katanya Freddy, jangan pakai itu, kamu nggak bisa. Aku udah belajar, aku bilang gitu. Belajar dari mana? Dari YouTube, aku bilang. Hah? Belajar kok dari YouTube? Belajar itu dari video asli, sama ada koreo. Kita kalau beli beli rilis baru itu biasanya kita dapat lagu, dapat video satu kelas, itu dari New Zealand, Les Mills itu kan. Terus kita dapat koreo itu seperti tulisan berapa ketukan itu gerakannya apa, berapa kali berapa gerakannya apa. Nah itu kita belajarnya dari situ. Ini enggak, aku belajar dari YouTube. Aku bilang, hah, dari YouTube? Heran ya. Emang bisa belajar dari YouTube? Iya. Bisa. Ya udah, besok aku ingat itu hari Jumat pagi. Jumat pagi memang sengaja. Jumat pagi itu biasanya kelasnya nggak terlalu banyak orang. Beda kalau sore itu sampai full. Di kelas itu sampai bisa 60-70 orang. Kalau pagi paling 20. Kan mama-mama tok gitu toh, sama kalau AI yang udah umur-umur. Jadi nggak pressure-nya nggak terlalu gitu loh, katanya instrukturnya. Kamu pagi aja coba. Aku mulai ngajar. Gerak aku ngeblank. Gerakannya apa ya? Lupa. Langsung wis aku ngawur di atas stage itu. Ngawur. Tapi dilihat sama yang itu. Temannya ya? Instrukturnya kan di samping. Begitu aku present, aku depan, instrukturnya samping. Kalau dia present sini, aku samping. Nah, sekarang aku waktu shadow, aku suruh present, aku di sini, dia ikut di sini. Dia gerak, ikutin aku gini. Gerak ini salah ini lagunya. Terus aku nanya dia bilang, udah gerak aja. Apa kamu ingat gerak aja? Apa yang diingat dari YouTube ya? Iya wes, aku gini. Wes pokoknya aku tahunya gerakannya ada ini. Wes aku pukul hook gini wes. Selesai. Aku gini. Mati aku gini. Aku salah. Ini aku pasti dimarahin aku gini. Sungguhan habis gini. Kalau masih shadow, habis present, pulang kasih ini. Kamu kurang, ya evaluasi. Kamu kurang apa? Sudah tak bilang. Jangan pakai itu. Kamu nggak ada videonya. Kamu belajar dari mana? Kamu tahu dari mana kalau YouTube itu benar? Gitu. YouTube kan itu orang lain, instruktur lain ngajar, direkam, dimasukin situ. Kamu tak suruh belajar yang benar, belajar dari YouTube. Iya, wes aku. Ya udah, lain kali aku pakai yang benar. Terus ya itu belajar dari satu track belajar itu susah aku. Bisa semingguan belajar itu satu track. Terus lama sampai aku akhirnya bisa bawa 3 track. Terus akhirnya bawa setengah kelas. Akhirnya aku jadilah ngajar itu karena ini. Dia keluar dari
keluar dari Selfit ke Samarinda. Memang Jadi dia pindah, terus asli mengisi gitu ya? asli orang Samarinda. Dia pindah, di sana dia buka gym, aku gantiin posisinya dia. Cuman aku dapat, kan dia itu manajer, kelasnya banyak. Aku cuman kebagian satu kelas. Iya, nggak salah satu kelas saya hari Jumat itu aku handle pegang kelas itu. Jadi aku mulai belajar. Pertama ngajar memang nggak enak. Aku ngajar, turun habis kelas, istriku, teman-teman golongan itu, kamu kurang ini, kamu harus gini, kamu ini. Dikritik Oke, ya? iya, Dikritik. aku dikritik. Oke, aku tak ingat. Oh, kurang ini. Lama-lama, pertama member gini, aku ya tanya ke member, kenapa aku ngajar, kurang apa. Kalau member yang nggak seberapa bisa, oke lah aku. Kalau yang member sing ngerti, kayak tim-timku itu, anak-anak teman-temanku itu, kamu kurang ini. Ya tak dengerin, tak coba. Terus kadang kata-katanya ada sering yang diulang-ulang apa, itu aku suruh ngurangi, teriak-teriaknya apa, aku suruh ngurangi. Dari situ belajar, akhirnya aku dari satu kelas lama-lama biasa, bisa sekarang aku handle 10 kelas satu minggu. 10 kelas ya? Seminggu. Nah, Kok, dari pengalaman yang Koko itu, pengen tahu pengalaman yang mungkin bisa dibilang ya terburuk gitu kok. Terburuk. Tadi itu ya? Ya itu, aku stres toh, aku belajar. Dasarnya aku nggak suka belajar sih, nggak suka belajar. Iya, hafalan aku paling nggak suka. Kalau matematika aku suka. Kalau hafalan, suruh hafal ini itu, aku nggak suka. Kalau ngitung duit suka ya? Wah, ngitung duit suka. Ngitung duit. Hitungan kata kok, ya hitung duit, ya kan ya? Oke. Kok boleh nggak? Maksudnya tanya cerita-cerita gitu kok. Kayak waktu Koko mutusin untuk full time di sini, maksudnya kayak di bidangnya Koko sekarang ini. Itu ceritanya gimana sih kok? Koko kok bisa kayak, aku tak fokus di sini. Aslinya kan aku kalau pekerjaan itu aslinya aku kan ngerjain printing. Jadi background Koko printing dulu. Iya, offset printing. Terus gym ini kan dasarnya aku Sampingan, hobi gitu ya. hobi. Aku gym itu hobi. Aku dari dulu aku gemuk itu beratku 105. Hampir 110. Waktu umur berapa kok gemuk itu? Itu waktu SMP aku sempat segitu. SMP 100 kok. SMP mau ke SMA. Ya, SMP kelas 3 tuh. Itu sempat segitu. Jadi aku dari gemuk, terus aku bisa kurus, aku suka gym. Aku dari situ merubah ini lifestyle. Dulu aku SMP, dari SD ke SMP itu sukanya itu makan, makan. Nanti kalau di meja makan semua udah makan selesai, masih ada makanan, aku bagian habisin. Makan lagi? Iya, sampai katanya adikku, kok ini kayak tong sampah katanya. Bagian bersih-bersih katanya. Habis gitu, ya itu, habis suka gym, kurus, jadi jeda SMP 3 ke SMA aku nge-gym. Masuk SMA teman-teman itu heran lihat. Pangling gitu ya kok ya. Kamu ngobat dah begini. Berevolusi. Kamu ngobat ya kan? Enggak, aku ini nge-gym ya aku gitu. Aku nge-gym, aku olahraga. Aku waktu itu di Atlas. Atlas ya. Atlas dulu paling terkenal ya gue ya. Iya, Atlas. Itu kan ada jogging track itu. Aku gemuk itu dulu kurusnya dari jogging track itu. Aku lari 2 jam di jogging track. 2 jam. 2 jam nggak berhenti. Nggak berhenti kok. Tapi stabil kan larinya gitu. Iya, konstan. Konstan. Naik, turun, pokoknya atur nafas. Terus bisa turun. Sambil aku weight training, angkat-angkat lah. Iya. Aku Supaya betul. enggak. Iya. Gitu ya, biasanya Soalnya kan turun gitu ya. Bang, ya? kalau orang dari gemuk ke kurus, kalau cuman kardio itu kayak badannya itu lempir gitu loh. Iya. Kulit Lembek. gitu ya. Iya.
kita kalau harus ada combine dengan weight training itu supaya ada muscle-nya. Jadi badannya gede, padat, cuman nggak ada lemak gitu. Nah dari situ aku suka gym. Jadi gym itu sekarang tak jadiin lifestyle. Terus merit kan kerjaan utamaku kan printing itu. Printing, fitness jadi hobi. Nah dari hobi ketemu teman-teman itu disuruh ngajar. Jadi ceritanya ngajar ini setengah paksaan aslinya, ya toh? Asli kayak dijumprakno gitu. Iya. Soalnya apa? Alasannya gini. Katanya Freddy gini. Aku habis gini itu pindah ke Samarinda. Kita butuh instruktur katanya. Kamu jadi instruktur ngajar di sini. Gitu. Jadi ya semacam paksaan gitu loh. Jadi cuman aku sendiri juga enjoy dengan body combat kelas-kelas itu, enjoy RPM juga suka. Jadi akhirnya aku dalami sampai sekarang ini jadi punya passion akhirnya. Jadi aku lihat, aku ini combat suka banget. Aku meskipun nggak dibayar, aku mau ngajari combat loh. Aku selama PSBB, aku online member itu ikut live, aku nggak tarik biaya loh buat mereka. Aku suka soalnya, itu aku anggap aku olahraga, kalian mau ikut, ayo rame-rame gitu loh. Ya ikut aku olahraga gitu. Apalagi kalau misalnya ada sing gini, aku pengen ikut combat, aku pengen kurus, pengen diajarin, aku pasti ngajarin. Tips-tipsnya, kamu gerakan yang bener apa, aku pasti ngajarin. Soalnya aku pengen, aku bisa kurus, kamu ya harus bisa gitu. Ada nggak sih, maksudnya enak atau nggak enaknya gitu? Koko kerja di bidang fitness kayak gini, enaknya apa, nggak enaknya apa? Jadi enaknya ya ini olahraga aku. Dan enaknya aku jadi instruktur, aku hobiku dibayar, menghasilkan. Itu iya, daripada aku sebelumnya aku olahraga bayar, tapi kali ini aku olahraga dibayar. Itu senengnya. Terus misalnya lihat member-member aku kasih masukan untuk exercise, mereka lakuin, itu aku juga seneng. Yang nggak seneng itu member yang sukanya ngerasani. Itu yang paling nggak seneng. Ada member ngerasani, terus ngomongin di belakang. Nggak cuma member sih, kadang instruktur juga. Oh ya, gosip gitu ya? Iya, mereka kayak sirik ya. Soalnya aku kan termasuk yang baru. Tapi favorit. Tapi ya mungkin nggak berani ngomong favorit. Nggak boleh. Merendah pokoknya. Kenapa sih, hal apa yang buat Koko itu terus semakin bersemangat gitu kok? Ya kayak teman-teman terus member itu sing bikin aku passion buat mereka. Jadi aku lebih suka orang yang gemuk pengen kurus ikut kelas, aku ngajari mereka jadi kurus, aku seneng. Berarti Koko itu suka kayak memberi supaya orang itu bisa transformasi gitu lah ya. Kayak Koko juga waktu dulu gitu toh. Karena Koko udah pernah di sana ya kan. Aku dari gendut terus jadi kurus, jadi proporsional badannya. Makanya aku pengen lihat orang lain juga sukses gitu kan. Apalagi saya tak bimbing gitu. Terus juga jadi penerusnya Koko gitu ya. Terus Jadi penerus itu gini, aku mikir apa ya orang mau ya. Misalnya tak suruh untuk jadi instruktur, nggak semua orang kan mau toh. Nggak semua orang mau. Iya. Lagian nggak gampang sih. Apalagi zaman sekarang gini. Koko ini punya sosok nggak sih, kalau misalnya panutan gitu, siapa yang jadi sosok Koko, ini idolaku gitu. Makanya aku pengen jadi kayak dia gitu. Atau yang orang yang berpengaruh lah istilahnya di karirnya Koko yang sampai sekarang ini di dunia perfitnessan ini. Dari aku gemuk itu. Aku lihat ini, Aderai. Aku lihat Aderai. Aku ini, loh,
katanya orang Indo itu nggak ada sing bisa Besar katanya. besar dan terkenal untuk pembentukan badan toh dibanding no bule-bule itu. Jadi aku gini, oh Adira kok bisa terkenal ya? Kok bisa latihan jadi sosok sing ya semacam membanggakan lah buat Indonesia toh untuk DE. Jadi aku gini, oh, aku ya harus bisa jadi kurus dan bentuk badan. Aku nggak mau badanku gemuk terus. Ya waktu itu aku bertekad untuk Termotivasi. iya gitu ya. ngurusin badan terus bentuk badan supaya bagus. Tapi bukan ngejar cewek tuh, gara-gara banyak ngejar cewek. Enggak. Itu kan banyak tuh orang like fitness buat ngejar cewek gitu ya. Itu loh, kalau fitness ngejar cewek itu biasanya yang udah kurus-kurus malahan datang ke gym mereka ngejar cewek biasanya gitu. Kalau aku gemuk tujuannya aku ngurusin badan. Transformasi gitu ya. Rencana kedepannya Koko, kan ini selama ini kan masa Covid itu kan pasti ya ada penyesuaian lah Koko, ya kan? Kayak tadi Koko live, terus gitu. Mungkin misalnya Koko ada kayak mau, aku lebih ke arah private kayak gitu, ada ya? Kalau kayak aku di One East, aku bikin 2 kali hari Rabu sama Minggu. Itu sampai sekarang Kok? Iya, cuman aku waktu di One East nggak charge mereka kok. Mereka datang, pokoknya aku mau ngajar, aku di situ mau have fun, aku hobi combat, aku mau latihan, aku ajak teman-teman. Kalau nggak ajak teman-teman, kalau teman-teman bisa ya ikut, kalau nggak bisa ya aku ada di situ ada 2-3 member kok yang selalu ikut itu. Oke kok, aku mau tanya. Jadi kan berarti Koko udah panjang ceritanya, masa kayak nge-gym, terus apa yang Koko seneng dari nggak suka sampai suka. Boleh nggak kok deskripsiin apa sih arti bahagia itu buat Ko Ricky? Arti bahagia, aku bahagia itu kalau di dunia gym ya aku kalau lihat ada member yang tak bimbing berhasil. Transformasi gitu ya. Terus kalau dalam kehidupan sehari-hari aku bahagia itu kalau istri anakku bisa seneng, terus aku mau ngapain sama mereka selalu bisa gitu ya. Itu. Oke. Terus itu paling bahagia wis. Oke, sekarang kita masuk ke question of life ya gue ya. Jadi Koko di sini nanti aku kasih pertanyaan, terus nanti Koko tinggal pilih A atau pilih B. Pilih mana? Bisa mengubah masa lalu, terus Koko stuck in the past. Jadi Koko ya balik lagi ke masa lalu itu. Nah, atau Koko bisa melihat masa depan, stuck in the future. Jadi kayak intinya Koko udah langsung di depan. Kalau aku milih, aku bisa mundur, nyusun lagi supaya ke depannya Jadi lebih baik. Jadi misalnya aku kan tahu belakangnya, oh aku belakang gini, ini salah sini. Aku harusnya jadi orang kan harus begini, supaya aku bisa ke depannya gini. Aku better mundur, nyusun lagi, supaya hasilnya nanti di depan perfect gitu. Perfect. Kalau misalnya gini kok, bagi teman-teman mungkin nih, kan penasaran toh, Ko Ricky ini bisa maksudnya di mana gitu loh Mas kerjai sekarang gitu toh. Maksudnya yang bisa ditemui atau ikut kelas Koko di mana gitu. Oh, kalau saya itu biasanya kan jadwal bisa dilihat di ini website Celebrity Fitness. Itu bisa di situ dilihat schedule kapan aku ngajar, kelasnya apa aja di situ. Terus jadwalnya nggak tentu juga kan tiap klub. Jadi di situ nanti bisa search kelasnya si Ricky. Nanti keluar ngajar hari Senin di mana, kelasnya apa. Selasa apa, di mana ngajarnya. Itu bisa dilihat. Kalau misalnya nih Ko, teman-teman ini mau misalkan lah dibimbing sama Ko Ricky kayak gitu, atau misalnya teman-teman ini mau tanya gimana sih cara mulai kalau aku mau jadi seorang instruktur, itu tahapannya kayak gimana, terus aku harus ngapain aja, terus harus ambil misalkan kayak tadi misalnya standarnya
kalau di luar kan harus banyak tuh sampai MT berapa. Kalau di Indonesia sendiri itu cuma perlu sampai mana kayak gitu. Atau apa aja yang perlu disiapin gitu loh kok. Jadi kesannya kayak ya apa sih kalau aku mau jadi kayak Koriki kayak gitu. Aku ini basically Ya. itu apa aja gitu. Kalau mau jadi instruktur itu sekarang sih basicnya peraturannya ya. Kita harus lapor ke manajer klub bahwa kita ini mau ngambil license untuk kelas ini, misalnya kelas combat. Aku mau ambil license kelas combat, terus Itu klubnya maksudnya kita daftarnya di mana? Klubnya itu. kita harus ngomong dulu ke manajer. Manajer misalnya kayak Manajer klub. Kalau manajer klub di Galaxy sama TP itu beda. Galaxy Supermall 1 itu Yohana. Kalau yang di TP Pak Gom itu yang handle. Jadi kita kalau mau seperti David itu kapan hari dia bilang dulu ke Yohana, aku mau ngambil license-nya untuk RPM. Nanti Yohana oke, approve. Nanti kamu RPM belajar sama instruktur ini. Kita punya instruktur untuk RPM siapa yang ditunjuk untuk ngasih bimbingan, combat siapa. Dan mereka harus full timer yang bimbing itu. Kalau aku part time, aku belum boleh ngasih training gitu. Terus jadi begitu deal, nah member ini harus ikutin apa katanya instruktur ini. Kamu nanti ikut kelas, jadi shadow dulu, coba di atas. Nanti tambah seperti aku dulu itu. Kamu bawa satu track. Nanti kalau udah belajar, baru mereka pergi training, pulang di. Oh, kok aku penasaran kok. Itu ujian, itu ada ujiannya. Ujiannya itu ada yang teori gitu juga ada kok. Atau langsung praktek, semua praktek. Praktek. Praktek semua ya. Berarti nggak ada lisan gitu, teori-teori nggak ada ya. Nggak ada. Jadi waktu kita berangkat ambil license, kita sampai sana kita sebelum berangkat udah di ini. Itu di Surabaya, Jakarta. Jakarta. Minimal Jakarta. Ada mau ngambil di KL bisa, Singapura bisa, Jepang. Cuma biayanya lebih mahal. Iya, tapi kalau memang mau sambil jalan-jalan ya sekalian, ya toh. Sekalian training, sekalian jalan-jalan. Jadi harus siapin biasanya sebelum ngambil training, kita dikasih tahu, kamu bakal bawa present track keberapa. Kita harus belajar satu track itu. Nanti waktu sampai sana kita langsung disuruh present. Hari pertama datang present. Oh, langsung present. Wih. Jadi tujuannya apa gini? Latihan. Gitu ya. Iya. Tujuannya pertama datang si Yang mau training. yang penilai ini trainernya itu tahu, oh kamu itu seperti apa awalnya. Terus dia kasih masukan, selama training kamu ada improve enggak? Kalau kita enggak ada improve, Tolak. enggak lulus. Ada improve tapi masih jelek, masih bisa. Masih bisa. Kalau awalnya dijelek-jelekin terus diimprove gimana kok? Nggak ada. bisa. Kita datang itu pasti berusaha ngelakuin yang terbaik. Pasti. Ya tapi biasanya kan yang terbaiknya awal itu pasti jelek karena kan kita tegang banget, ya kan ya. Jadi ya nggak tahu belum relax atau kadang salah, masuknya salah, terus gerakannya salah, itu kita nanti biasanya 2 hari training. Oh, training itu selama 2 hari ya kok. Kayak gitu tuh ada biayanya nggak kok ikut pengambilan training ini, pengambilan license? Satu program itu 5 juta. Kurang lebih 5 juta ya. Kurang lebih 5 juta. Itu yang di Jakarta. Untuk ini program Les Mills-nya ya. Biaya ke sana lagi. Tinggal di sana 2 hari ya, di luar itu. 2 hari itu full kok, full day atau gimana kok? Biasanya jam 8 sampai jam 6. Jam 8 sampai jam 6. Lumayan lama ya kok ya. Itu latihan terus itu kok. Enggak, kita
biasanya bawa track itu 2 jam. Jadi kalau orangnya banyak ya lama. Kan kayak buat satu kelas. Jadi misalnya ada 8 orang ya, 8 orang gitu. Ini track 1, ini track 2, ini track 3. Sing ini present track 1, yang lain ikut jadi member. Present track 2 lah, yang satu turun jadi member. Jadi ini kalau orangnya 16 2 jam. Iya. Terus ya itu. Nah, waktu kita jadi yang niruin itu kok, itu juga dinilai. Enggak. Jadi waktu kita present, trainernya nilai. Oh ini gerakannya kurang apa, ini kurang apa. Baru mereka kasih masukan. Masukannya ditulis, ada lembaran buat penilaian. Ini kolom present pertama, present kedua, present ketiga. Kita 3 kali present. Jadi selama training 2 hari itu 3 kali present. Dan harus ada improve. Minimal kan ada kriterianya, harus ada kayak coaching itu ada layer 1, layer 2, layer 3, tekniknya itu harus benar. Mukulnya gimana, atau kalau cycling nggak boleh bouncing, resistannya harus gimana. Nah setelah lulus itu kita prosesnya nunggu berapa lama kok? Untuk misalnya kayak jadi instruktur atau selama kalau lulus hendaknya langsung tahu ya? 2 hari itu bisa tahu kita udah lulus apa enggak. Tapi untuk jadi instruktur kita tergantung klub juga. Kalau klub nggak open rekrutmen ya nggak bisa. Cari gitu ya. Kalau mau biasanya teman-teman itu ngajarnya di gym kecil. Nah kalau aku dulu pulang ya itu bawa track 1 dulu. Jadi bertahap gitu ya, kok nggak bisa langsung habis lulus pokoknya langsung bisa jadi trainer, nggak bisa. Nggak mungkin langsung ditaruh langsung trainer, nggak mungkin. Jadi mereka lihat dulu kamu bawa 1 track seperti apa, bawa 3 track seperti apa. Terus mereka pun pengen tahu feedbacknya member itu. Manajer itu tanya gimana sih ini. Mereka ditanyain. Jadi kita semacam kayak dievaluasi orang banyak. Mereka nggak mungkin lah ngasih kelas kalau banyak member yang nggak suka. Nggak mungkin disuruh ngajar. Pasti dimarahin juga ya sama member-membernya ya. Orang ngajar itu cara ngajar dilihat. Ada orang itu cara ngajar itu kayak ngebosi gitu. Member nggak suka. Harusnya yang bisa berbaur, bisa ya sama siapa aja guys, bisa nyemangatin, ngomongnya enak gitu. Oke, kok boleh nggak gue kasih 1 kata atau 2 kata yang buat teman-teman kita, kasih kata-kata semangat atau kata-kata motivasi yang versinya Koriki. Jangan jadikan olahraga itu untuk mencapai suatu titik. Jadikan olahraga itu lifestyle kalian. Jadi kalian memaintain selama kalian bisa berolahraga, selama kalian hidup itu berolahraga lah. Berarti never ending gitu ya? Iya, jadi lifestyle gitu. Oke sih, sekian kayak gitu ya. Iya, mungkin dari sharing-sharing kita pada hari ini sama Koriki. Sebelumnya thank you ya Ko ya sekali lagi buat udah ngulangin waktu. Jadi gitu guys, mungkin bagi kalian yang tertarik di bidang olahraga, fitness, atau kalian yang mungkin lagi nyari nih, siapa sih trainer itu yang enak gitu, yang diajar, cara ngajarnya, atau ya gimana sih gitu kan, kalian bisa langsung cari Koriki ini. Oke, gitu ya. Thank you, sekian buat episode kali ini. When there is a will, dari Semek.